Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qasadna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'u al-indifa' wal ifadah wal istifadah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan daripada matan al-muqaddimah al-hadramiyah. Dan sekarang kita masih dalam pembahasan tentang bab an-najasah wa izalatuha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Wal ma'u al-mutaghayyiru as-sa'il minan na'im. Di antara perkara-perkara yang najis berikutnya adalah air yang keluar daripada orang yang tidur. Kalau bahasa kita iler. Jadi iler termasuk perkara yang najis. Tapi dengan syarat iler tersebut bisa kita pastikan dia itu keluar daripada lambung. Kalau misalkan kita pastikan secara yakin dia keluar daripada lambung, maka kita hukumin iler tersebut adalah najis. Tapi kalau misalkan kita bingung atau kita ragu apakah iler ini dari lambung ataukah tidak, maka dihukumin ke hukum asal yaitu taharah alias suci. Nah, para ulama juga membahas bahwasanya kalau misalkan seseorang dia yakin bahwasanya iler tersebut yang keluar daripada orang yang tidur, dia benar-benar keluar daripada lambung. Tapi itu orang, dia tiap hari keluar iler. Dia mubtalah, kena penyakit, yaitu sering setiap kali tidur keluar iler. Apakah tetap iler tersebut dihukumi sebagai najis ataukah ada keringanan di situ? Maka kata para ulama, jika seandainya dia mubtalah, dia itu kena penyakit atau kebiasaan buruknya dia suka ngiler ketika tidur, tiap kali tidur, maka dia dikatakan ilernya dimaafkan. Dan dianjurkan ketika misalkan dia itu ilernya dia yakin bukan dari ma'idah, bukan dari lambung, kan tadi kita katakan dia kalau bukan dari lambung hukumnya apa? Tahir, dia suci. Maka dianjurkan buat orang tersebut dia membersihkan tempat atau bagian yang terkena ilernya. Wa maniyul kalbi wal khinzir wal mutawallid min ahadihima. Kemudian berikutnya di antara perkara yang najis adalah mani daripada kalb, anjing, dan juga mani daripada khinzir. Maka dia itu najis. Dan apapun hewan yang terlahir daripada kedua hewan tersebut, kayak misalkan kita contohkan kemarin ada misalkan anjing nikah atau kawin dengan kambing misalkan, lahir anak atau lahir hewan yang itu belasaran daripada dua hewan tersebut. Maka meskipun dia bentuk anaknya itu seperti kambing, tapi dia terlahir daripada salah satu hewan yang najis, maka dikatakan dia itu hukumnya juga najis. Maka maninya pun juga najis. Nah, ada khilaf di antara para ulama, apakah suci mani daripada hewan selain kalb sama khinzir. Kayak misalkan kambing, atau misalkan sapi, atau misalkan kuda, atau yang lainnya. Hukumnya bagaimana? Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, mani daripada hewan yang selain kalb sama khinzir, hukumnya suci. Hukumnya suci. Sebagaimana ketika hewan-hewan tersebut selain daripada anjing dan juga babi ketika masih hidup dia suci nggak? Suci. Ular ketika masih hidup suci, singa suci, kuda suci. Maka kata mazhab Syafi'i pokoknya mani daripada hewan selain kalb sama khinzir hukumnya suci. Tapi kalau kata mazhab Hanbali diperinci. Hanabilah yang mengatakan enggak, kita nggak begitu. Kalau kata Hanabilah kita memperinci, kita lihat ini hewan dia itu halal buat dimakan ataukah tidak. Kalau misalkan halal buat dimakan, maka maninya suci. Tapi kalau misalkan dia itu dari hewan yang haram buat dimakan, maka maninya najis. Itu kata Hanabilah. Kalau Malikiyah sama Ahnaf, mazhab Maliki sama Hanafi, bagaimana pendapat mereka? Pendapat mazhab Maliki sama Hanafi mengatakan pokoknya semua binatang, semua hewan maninya najis. Mau dari hewan yang halal dimakan ataupun dari hewan yang haram dimakan, maka maninya dikatakan sebagai yang najis. Nah, kalau misalkan hewan yang punya bisa kayak misalkan apa, ular, kayak misalkan apalagi contohnya misalkan kayak kalajengking, dia punya bisa tuh. Nah, dia hukum bisanya itu suci atau najis? Maka jawabannya dia apa? Najis. Oke, setiap hewan yang punya bisa tersebut najis. Meskipun hewan tersebut ketika mengeluarkan bisa, dia masih hidup, hewannya zatnya suci. Ya nggak? Tapi yang dikeluarkan najis. Ketika bisa yang dikeluarkan maka najis. Disebutkan sama para ulama juga, di antara faedah tambahan adalah pokoknya ketika kita mau membedakan antara hewan yang dia beranak atau bertelur, kata para ulama kullu adzunin walud wa kullu samukhin bayud. Setiap hewan yang dia itu punya telinga maka
dia itu melahirkan. Yang setiap punya daun telinga itu maka melahirkan. Tapi wa kullu samukhin bayul. Jadi kalau hewan dia nggak punya daun telinga, maka dia bertelur. Walaban ma la yu'kal lahmuhu illa al-adami wal 'alaqah wal mudghah. Dan juga di antara hal yang najis adalah apa? Setiap susu yang dia itu hasil daripada binatang yang haram buat dimakan, maka susunya dia adalah najis. Kayak misalkan kucing halal apa haram dimakan? Haram. Maka dia kan punya susu tuh, dia kan melahirkan, dia walut, maka kita katakan susunya dia juga najis. Kirdun misalkan monyet atau kera, dia punya susu, maka dikatakan susunya adalah najis. Beruang, susu beruang yang di warung-warung. Ada bukan beruang ya? Sapi. Jadi kalau misalkan susu beruang dia itu dari beruang beneran, maka hukumnya haram. Cuma karena yang di warung-warung dia susunya bukan susu beruang beneran kan, susu sapi, maka hukumnya halal. Nah kalau misalkan telur daripada hewan yang haram dimakan, jadi kan kita katakan susu daripada binatang yang dia itu haram dimakan, hukumnya apa susunya? Najis. Kalau misalkan telurnya, kayak misalkan apa ular, dia kan bertelur tuh, najis nggak telurnya? Kemudian apalagi bertelur, buaya misalkan bertelur, dipegang boleh nggak tuh? Najis apa suci? Maka jawabannya apa? Dia sama kayak hukum air maninya, jadi suci. Jadi nggak apa-apa yang dipegang telur apa namanya telur ular atau telur buaya, hukumnya boleh. Alias suci maksudnya ya, bukan hal dimakan. Ilal adami, kecuali susu daripada manusia, hukumnya itu apa? Suci. Hatta meskipun kata para ulama disebutnya Busyara Karim, hatta meskipun susunya min saghirin dzakarin mayyit. Kalau misalkan ada anak kecil laki kemudian udah mati ngeluarin susu, maka dikatakan susunya apa? Suci. Kalau misalkan ada kata para ulama, maka dikatakan selama dia dari adami, maka dikatakan suci. Nah, mula 'alaqah wal mudghah. Begitu juga 'alaqah. 'Alaqah itu apa? 'Alaqah damun ghalidhun istahala 'anil mani. Jadi kan kalau ciptaan daripada makhluk hidup kan awal dari mani. Setelah mani maka dia 'alaqah. Maka kalau misalkan ente mendapatkan 'alaqah daripada hewan atau misalkan 'alaqah daripada manusia, hukumnya suci atau najis? Hukumnya apa? Suci. Oke, gumpalan darah yang dia itu sebelum menjadi mudghah, sebelum jadi daging, maka hukumnya suci. Begitu juga mudghah, habis berupa gumpalan darah berubah jadi mudghah, gumpalan daging. Nah, itu juga hukumnya suci. Mudghah artinya lahmatun saghiratun istahalat minal 'alaqah. Dia hukumnya juga suci. Wa rutubatul farji fatahiratun. Dan begitu juga misalkan mohon maaf ketika misalkan wanita dia itu ada kelembapan di farajnya dia, maka kelembapan tersebut juga dikatakan suci. Wal juz'ul munfasil minal hayawan kamaitati. Nah, ini diantara kaidah yang disebutin sama para ulama. Ada kaidah berbunyi, setiap bagian tubuh yang terlepas daripada hewan yang masih hidup, maka yang putusnya tersebut dihukumin sebagaimana ketika dia telah mati. Contoh misalkan begini, ada manusia na'udzubillah min dzalik, misalkan dia itu kupingnya lepas, dipotong sama orang, lepas pokoknya. Maka kita katakan bagian yang lepas daripada kupingnya dia sebagai manusia, hukumnya suci atau najis? Suci. Karena manusia. Karena kan kita katakan bangkai manusia suci atau najis? Suci kan? Begitu juga misalkan kita katakan ikan misalkan ketika dia masih hidup, dia lepas misalkan buntutnya, ya nggak? Terpisah misalkan buntutnya lepas, kita katakan buntutnya dia suci atau najis? Suci. Karena kenapa ya? Karena bangkainya suci. Tapi kalau misalkan sesuatu yang dia itu ketika dia bangkai jadi najis, ya misalkan contohnya kambing juga misalkan. Kambing kita katakan kalau misalkan dia jadi bangkai ya, bangkai najis nggak? Najis. Misalkan kambing dia ketika masih hidup, misalkan kupingnya lepas, kita katakan kuping tersebut dihukumnya sebagaimana ketika kambing jadi bangkai. Najis nggak? Najis. Nah, yang sering terjadi itu apa? Misalkan bulu kucing. Kucing hukumnya dia ketika jadi bangkai najis atau suci? Najis, ya nggak? Maka kita katakan setiap perkara yang tadi dia terlepas daripada hewan yang masih hidup, maka dia hukumnya sebagaimana dia jadi bangkai. Maka kita katakan apa? Bulu kucing ketika misalkan dicopot atau diterlepas daripada badannya dia, maka kita katakan apa? Najis. Boleh.
Cuman ketika dia qalil, dia dikit, maka yu'fa anhu, dimaafkan. Kalau misalkan dia banyak, maka dia dimaafkan, dikatakan dia najis. Nah, illa sya'al al-ma'kul wa rishi wa sufi, kecuali misalkan yang dia itu terlepas daripada hewan yang masih hidup dan dia berupa apa? Bulu. Bulu dari apa? Dari hal-hal yang dia itu halal buat dimakan. Wadih. Atau misalkan rambutnya dari hewan-hewan yang halal dimakan. Maka hukumnya apa? Suci nggak? Suci. Kayak misalkan yang hal dimakan tuh apa? Kambing. Bulunya kambing misalkan lepas. Suci nggak? Suci. Atau misalkan bulu ayam lepas. Suci nggak dia? Suci. Dikecualikan. Paham ya? Kemudian timbul lagi permasalahan. Contoh misalkan kita mendapatkan di karpet nih. Kita lagi duduk misalkan di samping kita ada bulu atau ada rambut. Nah kita nggak tahu nih bulu atau nih rambut berasal dari suatu yang halal atau yang haram dimakan. Maka bagaimana kita hukuminnya dia itu sebagai najis atau tahir atau dia suci? Maka jawabannya kita hukumin dia sebagai perkara yang suci. Karena kenapa kita nggak tahu? Ya nggak? Sama hukumnya kayak kita pernah bahas waktu di awal-awal, kita masuk kamar mandi misalkan, kita masuk WC misalkan WC mana sekolahan, ada ember, ada air di situ. Kita jangan kita katakan bilang, wah nih kayaknya najis nih, orang di sini kan kalau kencing pada nggak bener misalkan, nggak begitu. Selama kita nggak lihat langsung dan kita nggak dikabarkan dengan orang yang tikoh ada najis itu jatuh, maka kita hukumnya sebagai suci. Sama kita tadi misalkan contohnya ada bulu atau ada rambut di samping kita, kita katakan kelas nih suci. Tapi beda kalau misalkan kita mendapatkan potongan daging atau kita dapatkan daging, kita lagi duduk misalkan, kemudian di samping kita ada daging. Kita nggak tahu nih daging apaan, entah daging cicak atau daging misalkan ikan sapu-sapu atau misalkan daging tikus. Nah, kalau daging kita hukumin hukum asalnya dia haram. Kita katakan dia hukum asalnya haram dan juga najis. Jadi kalau hukum asal bulu dan juga rambut ketika kita nggak tahu kita hukumin sebagai suci. Tapi kalau misalkan hukum asal daging ketika kita nggak tahu kita katakan dia najis. Wala yathhur syai'un minan najasat illa thalathatu asya'. Al-khamr ma'a ina'iha idza sarat khallan binafsiha. Bahwasanya setiap perkara yang najis dia itu nggak akan pernah bisa berubah jadi tahir. Oke, setiap yang najis nih nggak bakal bisa berubah jadi tahir. Mau ente cuci pakai sanet, ente cuci pakai apa namanya mama lemon atau ente cuci pakai tanah, pokoknya setiap yang najis nggak akan pernah bisa jadi suci. Contoh misalkan mohon maaf ada kotoran, ente mau ubah dia agar jadi tahir nggak bisa. Jadi kalau misalkan kotoran luwak dia itu najis atau suci. Kalau misalkan najis, kita katakan najis, maka nggak boleh buat diminum. Ya, jadi kan kita katakan kotoran nggak akan pernah bisa berubah jadi suci. Kotoran luwak tuh gimana hukumnya? Apa maksudnya? Nah, jawabannya adalah kotoran luwak itu yang dipakai buat kopi, dia itu bukan najis, tapi mutanajis. Beda antara najis sama mutanajis. Kalau najis tuh, dia secara adat, dia emang dari sononya udah najis. Tapi kalau mutanajis, dia hukum asalnya suci. Kemudian terkena hal yang najis, maka dikatakan mutanajis. Dia ternajiskan, maka disebut mutanajis. Nah, kotoran luwak dikatakan dia mutanajis. Karena si luwak dikasih makan biji-bijian, kemudian ketika dia dimakan, masuk perut luwaknya, ketika dia keluar berupa kotoran, nah kotoran tersebut, dia itu dalamnya itu bukan dari kotoran asli, tapi ada apa? Bijinya. Maka tinggal dibersihin, dipisahkan antara kotorannya dengan bijinya. Nah, jadi kita katakan bahwasanya setiap perkara yang najis nggak akan pernah bisa berubah jadi suci. Kecuali 3 perkara yang najis. Dia bisa berubah jadi suci. Ada cara-caranya agar kita bisa jadikan dia jadi suci. Yang pertama apa? Al-khamr. Kita katakan kemarin, khamr ini najis atau suci? Najis, ya. Maka khamr ini dia hukumnya bisa berubah jadi suci. Jadi kita katakan di awal, setiap perkara yang najis nggak akan pernah bisa berubah jadi suci, kecuali khamr. Kalau khamr bisa berubah jadi suci. Karena khamr yang bagaimana? Jawabannya khamr yang kita bahas kemarin tuh. Yang dia itu terbuat daripada inab, daripada anggur, kemudian difermentasi, ya. Nah, ketika dia masuk tahapan khamr, kemudian setelahnya berubah jadi khal, jadi cuka, maka setelah itu dikatakan cuka jadi suci. Begitu juga yang suci bukan cuma khamarnya doang, tapi wadahnya atau tempatnya yang dipakai buat khamar ketika sebelum jadi cuka tadi dikatakan suci ketika telah berubah jadi khal atau cuka. Tapi idza sarat khallan binafsiha. Tapi dengan catatan khamar tersebut dia
bisa berubah jadi suci ketika dia berubah menjadi cukanya itu dengan sendirinya. Kan kita katakan tuh, kalau orang mau bikin cuka zaman dahulu, dia itu pertama anggur difermentasi, ya nggak? Ditaruh beberapa hari, ditaruh dalam air beberapa hari, berubah jadi khamr, ya nggak? Kemudian ketika dibiarkan lagi beberapa hari akan menjadi khal, jadi cuka. Nah, kan tuh lama tuh jaraknya antara khamr, tahapan khamr berubah jadi cuka tuh dia tahapannya lama. Bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu. Nah, kalau misalkan orang dia pengen buru-buru, gue pengen jualan misalkan, butuh cuka cepet. Kalau misalkan dibiarkan jadi khal sendiri, dia butuh waktu lama. Maka bagaimana? Dia ambil alat atau dia ambil sesuatu apapun gitu, ditaruh di khamr tersebut. Yang mana sesuatu tersebut bisa bikin jadi cepat, bisa membuat jadi cuka lebih cepat. Nah, kalau misalkan dicampur agar lebih cepat jadi cuka, maka dikatakan khalnya tadi itu ketika dia jadi khal karena dicampur sama sesuatu yang lain, maka dia dihukum jadi najis. Jadi syaratnya apa? Ketika dia khal dikatakan jadi suci, pokoknya nggak boleh dicampur dengan apapun. Tapi diperinci nih, kalau campurannya tersebut dari hal yang tahir juga, dari hal yang suci, maka diperinci. Nggak serta-merta menjadikan khalnya itu jadi najis, nggak. Kalau misalkan contoh, Anda mau bikin cuka, udah jadi tahapan khamr nih, Anda pengen agar nih khamr cepat jadi cuka, maka Anda ambil sesuatu hal yang tahir, yang zat yang tahir agar ini khamr berubah jadi cuka lebih cepat. Nah, dilihat, kalau misalkan Anda celupin itu yang tahir, suatu hal yang suci, agar bisa membuat cuka lebih cepat, agar bisa menjadi khamr lebih cepat jadi cuka, dilihat. Kalau misalkan Anda ambil sebelum cuka jadi, maka cuka tersebut dihukumi sebagai suci. Paham maksudnya? Tapi kalau misalkan Anda biarin tuh bahan yang Anda celupin tadi, Anda biarin dia berhari-hari sampai udah jadi cuka, baru Anda angkat. Ketika udah jadi cuka baru Anda angkat. Kalau begitu hukumnya cuka dikatakan sebagai suatu hal yang najis. Nah, di antara hal yang dimaafkan ketika orang misalkan pengen bikin cuka dengan cara tadi dia fermentasi khamr, di antara hal yang dimaafkan adalah apa? Ketika dimasukin di fermentasi anggur tersebut dimasukin bersama tangkai-tangkainya, maka hukumnya dimaafkan. Dia nggak menjadikan hal tersebut menjadi najis, dikarenakan ada suatu hal yang dia itu masuk ke situ. Atau nggak apa-apa kalau misalkan tangkainya, atau kalau misalkan dimasukin bersamaan dengan ada daun-daun. Wal jildu al mutanajjis bil maut. Kemudian di antara perkara yang dia itu najis dan bisa berubah jadi suci adalah apa? Sebuah kulit yang kulit tersebut dari bangkai. Dan dia dibak, disamak. Maka dikatakan setelah disamak dia bisa jadi suci. Kan kita katakan ya, yang namanya bangkai najis nggak? Najis. Konsekuensi berarti apa? Setiap hal yang ada di bangkai tersebut, baik di kukunya, kulitnya, dagingnya, maka dikatakan najis juga, ya nggak? Nah, tapi ada hal yang najis tersebut daripada bangkai tersebut, ketika ente olah, dia berubah jadi suci. Paham maksudnya? Itu apanya? Kulitnya. Kulit bangkai kan najis nih. Kalau kulit bangkai kita samak, kita dibak, maka dia berubah jadi suci. Paham maksudnya? Contoh misalkan gini, kambing. Kemarin kita katakan pengertian daripada bangkai adalah setiap hewan yang dia itu mati bukan dengan cara disembelih. Setiap hewan yang dia itu mati bukan dengan cara disembelih, maka dikatakan bangkai, ya enggak? Saya ambil contoh misalkan kambing. Kambing dia mati ketabrak. Maka kita katakan kambing tersebut dia suci atau najis? Najis. Karena kenapa? Dia mati bukan karena disembelih, tapi karena ketabrak. Ya enggak? Maka konsekuensi semua yang ada di itu kambing maka najis. Mau di kulitnya, mau dagingnya, mau apapun itu maka najis, ya. Cuman kita bilang, oh ini sayang nih kambing segede gini, misalkan masa kita buang begitu aja, kita ngambil manfaatnya, ya. Biarin deh dagingnya, misalkan nggak boleh dimakan, biarin deh. Tapi kalau misalkan kita ambil sesuatu gitu, masa nggak boleh sama sekali? Maka kita katakan boleh. Ente kulitnya ente copotin, kemudian ente samak itu kulit, maka ketika ente telah samak, maka kulit tersebut dikatakan apa? Suci. Boleh ente jual belikan, boleh ente gunakan buat mau bikin apa terserah, boleh. Karena udah jadi suci. Nah, kalau dimakan ada khilaf. Kalau misalkan kulit setelah disamak, ada khilaf apakah boleh dimakan atau tidak.
Nah, kalau kata Imam Ar-Ramli mengatakan bahwasanya kulit tadi itu yang habis disamak, kulit bangkai tersebut ketika habis disamak, dia itu boleh hukumnya untuk dimakan. Misalkan ente suka makan kulit gitu, kulit kambing, silahkan dimakan, boleh kata Imam Ramli. Tapi ini ada khilaf, ada yang mengatakan nggak boleh. Wa yathuru bid-dabghi zahiruhu wa batinuh. Pertanyaannya, ketika kita mensamak daripada kulit tersebut, yang suci itu bagian atasnya doang atau bagian bawahnya juga? Maka jawabannya apa? Dua-duanya. Zahir dan juga batinnya maka suci. Kalau misalkan kulitnya tersebut ada masih dinempel-nempel daripada bulu-bulu dan juga rambut hewan tersebut. Nah, bulunya tersebut atau rambutnya tersebut dikatakan dia suci ataukah enggak? Maka ada khilaf juga. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan bulu atau rambut yang ikut daripada kulit yang habis disamak maka dikatakan disuci juga. Al-Imam Ar-Ramli mengatakan rambut atau bulu yang tersisa daripada kulit yang habis disamak, kata Imam Ramli dikatakan apa? Itu hukumnya najis. Tapi dimaafkan. Dimaafkan ma'fu. Kalau kata Imam Taqiyuddin As-Subki mengatakan apa? Dia tahir. Mengikuti pendapat Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Karena kenapa? Karena kata beliau, sahabat Nabi itu suka menggunakan kulit yang habis disamak dan kulit tersebut masih banyak bulu-bulunya. Yang ketiga, perkara yang najis yang dia itu bisa berubah jadi tahir, bisa berubah jadi suci. Wa masara hayawanan. Setiap hewan atau binatang yang itu tumbuh daripada hal yang najis, maka hewan tersebut dikatakan disuci. Maka kita katakan ini tadi bahwasanya setiap najis tuh bisa berubah jadi suci nggak? Hukumnya enggak, ya enggak? Contoh misalnya kita katakan kotoran. Kotoran misalkan, atau misalkan bangkai, dia kan najis. Kita olah nggak bisa jadi suci. Tapi kalau misalkan ada hewan yang dia itu lahir, hewan yang lahir daripada sesuatu yang najis, misalkan bangkai ini, udah lama, dia muncul hewan, ulet atau belatung. Maka jawabannya apa? Kalau kata musannif di sini, Al-Allamah Bafadhal mengatakan disuci. Tinggal dibersihkan aja ya. Dikritik, pendapat musannif di sini dikritik sama ulama Syafi'iyah yang lainnya. Tadi mengatakan enggak begitu. Dikatakan belatung tersebut yang lahir daripada suatu hal yang najis dikatakan najis juga. Boleh. Yang terakhir kalau misalkan contoh ada kalb sama khinzir. Ketika dia mati dia najis atau suci? Najis. Ya enggak? Di hidupnya dia najis, apalagi dia mati jadi bangkai. Kalau misalkan kita ambil kulitnya, kemudian kita samak. Hukumnya bisa berubah jadi tahir nggak? Hukumnya nggak bisa. Pokoknya kalau kalb sama khinzir dia secara mutlak hukumnya nggak akan pernah bisa berubah jadi tahir. Baik, sampai sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.